Rasa yang gak pernah berubah setelah puluhan tahun bikin pelanggan terus kembali demi seporsi masakan legendaris ini. Masa sih seenak itu? Cari tahu bareng Unyil yuk, berangkat! Bakso bulat seperti bola pingpong sih, sudah lagu lama ya. Ini nih, bakso segede baskom, berdiameter 1,5 meter. Wah, gokil. Isiannya juga nggak tanggung-tanggung. Bakso polos, bakso rusuk, aneka seafood, kepiting, lobster, ikan, Dalang di balik bakso unik, fenomenal, dan anti mainstream ini adalah Pak Isa Juarsa. Menciptakan bakso yang unik-unik supaya konsumen mendapatkan experience ketika memakan bakso. Restoran saya rame dan omset saya cuan. Bakso sebesar ini memerlukan 30 kg daging sapi. Bagian sapi yang digunakan paha depan. Soalnya lebih halus, empuk, gampang digiling. Ekstra ukurannya, ekstra juga effortnya. Membuat bakso raksasa harus pakai cetakan khusus karena nggak bisa mengandalkan mesin otomatis seperti membuat bakso biasa. Untuk memastikan supaya bakso tidak bocor, dia harus diputar searah jarum jam. Dan untuk menghindari kebocoran tadi, harus dibanting-banting. Mematangkannya pun gak cuma sejam 2 jam, tapi butuh 8-10 jam. Mengangkatnya juga butuh orang-orang strong. Secara beratnya aja sampai 40 kg. Kalau dibagi-bagi, total bisa lebih dari 50 porsi. Kalau dihitung-hitung nih, satu bakso raksasa gini harganya bisa sampai 25 juta loh. Bakso sultan nih. 2016, pertama kali berjualan bakso, Pak Isa hanya memproduksi 2 kg daging untuk 3 hari. Sekarang sih mencapai 1 sampai 1,5 ton daging sapi per harinya. Widih, kalau dihitung setara 6 ekor sapi lokal tuh. Tiap harinya bisa ludes ratusan ribu porsi bakso loh. Karena cuma di sini menikmati bakso bisa dengan banyak cara. Menikmati bakso di atas hot plate bisa. Begitu disiram kuah pedas, manis, gurih, ada sensasi asap ngebulnya. Bakso ini juga sempat viral banget loh di sosial media. Selain viral, kira-kira apa sih yang bikin bakso ini memikat lidah? Dagingnya kayaknya komposisinya banyak, nggak banyak tepung. Tingkat kematangannya dia matang merata, jadi the best lah. Aku jadi sering balik sini. Karena variannya juga banyak kan, pedasnya juga enak di sini. Ya aku banget deh pokoknya pedasnya. Pedasnya pas dan nggak bikin sakit perut. Berpikir out of the box sudah jadi pegangannya Pak Isa dalam berbisnis. Dimulai dari bakso mangkok dan bakso beranak, makin kesini kreasi baksonya makin out of the box. Oke, makasih ya. Jadi kadang-kadang kita tuh dapat inspirasi dari mana aja, termasuk juga ketika jalan-jalan begini, kita bisa nemuin ide untuk bikin bakso. Nah, ini ada lidah. Kita akan coba bikin bakso lidah. Dan kita udah viral dengan bakso. Kapan dan di mana aja datangnya ide? Tetap harus didiskusiin dulu. Alias R&D, riset tekstur, bentuk, dan harga. Biar tetap worth it. Idenya matang,
Hasilnya keren. Kolaborasi deh sama influencer. Pernah mengantongi rekor muri loh. Bakso gepeng terbesar di Indonesia. Menghabiskan 500 kg daging sapi, bakso berdiameter 3 meter ini butuh waktu perebusan selama 4 hari. Keren! Dalam membangun bisnis itu harus by proses, karena kesuksesan itu dinamis. Habiskan masa kegagalanmu dan jemputlah masa kesuksesan itu. Ulek kacang. Bikin sambal. Goreng kerupuk. Potong-potong. Mau bikin apa sih? Loh. Kok udah pada ngantri gini? Wah, masih pagi nih dan saya udah ngebela-belain antri demi asinan Bu Hajah Tati. Nah, saya penasaran nih, seunik apa sih asinannya? Bu, masih lama ya? Saya pemilik asinan di Pasar Jangkrik yang pertama. Terletak di gang sempit, kawasan Matraman, Jakarta Timur, jalanan menuju asinan ini memang sedikit berliku. Jadi, jangan sampai salah alamat ya, apalagi sampai salah tempat. Karena sejak asinan Betawi ini ramai dikunjungi, banyak juga yang ikut membuka usaha asinan. Asinan Betawi Bu Tati ini sudah eksis sejak tahun 1978. Yang terlama dan tertua di gang ini. Resep dan cara tradisional mengolah asinan masih dipertahankan sampai sekarang. Lihat aja tuh, giling kacangnya masih pakai alat manual. Ini biar kacangnya masih bertekstur. Kacang adalah elemen penting dalam asinan Betawi. Inilah yang bikin asinan khas Betawi jadi lebih gurih. Beda sama asinan Bogor yang lebih mengandalkan saripati cabai untuk kuahnya. Makanya warnanya jauh lebih merah kan tuh. Bumbu asinan saya ini terdiri dari kacang, cabai, cuka, garam, dan gula Jawa. Bumbu-bumbu ini saya timbang, jadi nggak berubah rasanya dan pakai gula ganting. Asam segar cita rasa asinan paling mantap duet bareng kerupuk mie sama kerupuk berwarna merah jambu ini nih. Gurih dan renyahnya bikin bersantap asinan makin nagih. Jadi dibandingin sama asinan Betawi lainnya, gulanya lebih terasa karena kental banget dan juga tekstur kacangnya masih terasa. Jadi lebih nendang nih. Uniknya, meski sudah rame dan punya nama, asinan Bu Tati masih enggan loh berjualan secara online. Inilah yang dijadikan peluang usaha sama para pelanggan asinan. Ada yang buka just tip, bahkan jadi reseller buat dijual lagi sampai keluar daerah. Makanya sekali beli bisa sampai 60 bungkus. Beuh, cuan nih pasti. Nah, di dapur-dapur inilah asinan legend Pasar Jangkrik diracik. Tersebar sampai 14 rumah. Gokil! Dari meracik sendiri, sekarang Bu Tati sudah mempekerjakan 30 orang karyawan. Kesuksesan Bu Tati ini gak didapat secara instan loh. Setelah 15 tahun berjualan, asinannya baru mulai laku keras. Tepat saat tetangganya menjual ulang asinan buatannya ke kantor di kawasan Jakarta Pusat. Wah, keren ya, usaha rumahan yang dimulai untuk mengisi waktu luang ternyata bisa survive sampai 43 tahun lamanya. Bahkan teguh bertahan dari terpaan pandemi. Karena sejak awal sudah berinovasi dengan hanya melayani take away. Iya, sejak awal dibuka, di sini memang gak bisa dine in. Wah, keren Bu Tati. Yuk, kita kemon. Pedas.
gurih, asem, seger. Ini nih yang bikin sayur asem jadi super nagih dan banyak diburu orang. Sampai-sampai ada rumah makan spesialis sayur asem. Bukan sembarang sayur asem ya, tapi rumah makan sayur asem pertama di Jakarta. Ini dia sayur asem Betawi dari tahun 70. Kuah bening dan jernih ini yang jadi ciri khas sayur asem Betawi. Kalau soal rasa sih pasti yahut. Karena lidah penggemar sayur asem kan gak bisa dibohongin. Sebagai penikmat sayur asem, gak cuma rasa asem yang seger yang dicari dari sayur asem Betawi ini, tapi rasa asin dan pedas dari cabai rawit itu juga mantep banget. Terus kuahnya yang bening sama yang dicari nih, oncomnya yang manis dan gurih, enak banget. Comfort foodnya orang Indonesia ini lahir akibat penderitaan pada zaman penjajahan Belanda loh. Semua hasil bumi Indonesia dikeruk habis, hingga cuma menyisakan pohon asam. Buah asam inilah yang dicampur dengan ragam sayuran, hingga menjadi seporsi sayur asam yang nikmat dan bergizi. Aslinya, Indonesia punya banyak kreasi sayur asam. Tapi, menurut pakar kuliner tradisional, Ari Parikesit, resep sayur asam Betawi yang paling lama. Sampai-sampai jadi cikal bakal sayur lodeh. Seporsi sayur asam legendaris ini bisa kita nikmati di daerah Joglo, Jakarta Barat. Saking legendnya, nama gangnya pun diubah jadi sayur asam. Rumah makan ini merupakan warisan dari nenek Haji Matali. Awalnya sih jualan nasi uduk, tapi yang viral malah sayur asemnya. Saya memilihkan sayur asam karena bahannya lebih gampang. Selain menjaga tradisi Betawi lewat kuliner, Haji Matali juga terus melestarikan akar budayanya lewat bangunan rumah makan yang Betawi banget. Lantainya aja masih beralaskan tanah tuh. Diperlakukan seperti keluarga, membuat pelanggan kian betah bersantap di sini. Bisa nambah sendiri, atau kalau sedang penuh sekalian bantuin masak. Apalagi kalau harganya juga ramah kantong, cuma 15 ribuan aja. Terjangkau. Urusan dapur, Ibu Suprihatin lah yang bertugas meracik sayur asam Betawi legendaris ini sejak 2 generasi. Kacang panjang, daun dan buah melinjo, jagung manis, terong bulat, dan nangka muda. Udah akrab banget sama Bu Suprihatin. Pedasnya dari cabai rawit hijau. Garamnya gak pelit. Bumbunya masih ditumbuk pakai lumpang. Manis gurihnya berasal dari tambahan oncom. Dan yang pasti, biar kuahnya bening, asam yang dipakai cuma asam muda. Gak dicemplungin langsung, tapi disaring. Ya, kalau rame sih bisa masak sehari bisa 10 panci. Soalnya sayurnya biar tetap fresh. Wah, pantesan bikin lidah bergoyang. Setiap hari sayur asemnya selalu disajikan fresh. Pilihan lauknya juga banyak. Bakwan udang, ikan asin gabus, pepes, dan gorengan-gorengan lainnya. Gak heran kalau banyak yang bela-belain datang jauh-jauh dari luar kota. Ternyata bisnis sayur asem gak seasem rasanya ya, cuan. Bekicot
segar, krengsengan bekicot, sate bekicot, bekicot crispy, semuanya ada. Gak heran deh kenapa kampung di Dusun Jengkol, Kecamatan Plosok Klaten, Kediri ini dijuluki Kampung Bekicot. Saking berlimpahnya bekicot di sini, banyak yang rutin diekspor ke Prancis juga loh. Beuh. Setiap harinya ada 1 sampai 2 ton bekicot segar yang diolah. Sebelum dijual, hewan bercangkang ini harus dibersihkan, direbus selama 1 jam untuk membunuh bakteri. Kemudian dicungkil, alias dikeluarkan isinya. Proses pencungkilan ini menentukan harga bekicot di pasaran loh. Jadi gak boleh putus. Bekicot memang gak populer dinikmati di Indonesia. Padahal di Eropa, bekicot termasuk makanan mewah. Tahu kan makanan fancy asal Prancis bernama escargot? Dibuatnya ya dari bekicot. Seporsinya bisa dihargai Rp300.000. Orang Prancis sesuka itu sama bekicot karena gizinya. Hewan berlendir ini adalah sumber protein bermutu tinggi dengan kandungan asam amino esensial yang lengkap. Mantap! Di Amerika Serikat sampai ada escargot day loh. Diperingati setiap tanggal 24 Mei. Kalau di Kediri, selain sate, krengsengan jadi olahan andalan bekicot nih. Krengsengan ini adalah tumisan khas Jawa Timur yang diberi guyuran kecap manis. Biasanya sih pakai daging kambing. Kalau yang ini pakai bekicot. Buat nyemil ada bekicot crispy nih. Bumbui, kukus, jemur, dan goreng deh. Beuh, kalau dijual di Eropa sama Amerika bisa laris manis nih. Finally, I got it. I'm so thirsty. Sir, I want to chinchou ice. 1. How much this price? Just 2,000. 2,000. Wow. Very cheap. Very cheap. Widih, beli es cincau pakai bahasa Inggris. Nongkrong di warung pakai bahasa Inggris juga. Ketemu teman juga pakai bahasa Inggris. One must be solid on this day. Thank you. Ini beneran di Kediri kan? Gapuranya nggak salah tulis kan? Welcome to Kampung Inggris di Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur, yang sudah eksis sejak tahun 70-an. Kebiasaan sebagian warga yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari lah yang membuat kampung ini dijuluki Kampung Inggris. Ini karena di Kampung Pare ada banyak tempat kursus bahasa Inggris. Jadi, percakapan bahasa Inggris gini bukan gaya-gayaan ya, tapi bagian dari proses belajar bahasa Inggris biar cas cis cus. Peserta kursus yang sudah lama belajar memang diwajibkan menggunakan bahasa Inggris every day. Kalau enggak, ada hukuman menanti. Beuh, pantas ya pada jago-jago. Yuk kita kemon. Wih, kalau mengolah makanannya pakai hati, nikmatnya pasti berasa sampai ke lidah pelanggan ya. Gak heran kalau kuliner legend gini bisa bertahan sampai puluhan tahun. Simak inspirasi seru lainnya dalam Si Unyil minggu depan ya. Sampai jumpa.